中原有阵，见他的滋味。嚯！回光再成平，哼！百兽来朝，Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Ancient Supremacy. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat Lin Yun yang berhasil membeli pedang legendaris dan juga pil Tianyuan. Hal itu semua bisa ia lakukan berkat tulang api darahnya yang terjual sangat mahal. Setelah itu terlihat tuan muda keluarga Yun yang bersiap balas dendam untuk membantai Lin Yun. Bahkan dirinya mengancam jika Lin Yun akan dikuburkan hari ini tepat di kota Whitewater. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton silahkan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan tuan muda keluarga Yun yang menyuruh anak buahnya untuk membantai Lin Yun. Tapi Lin Yun dengan santainya menantang mereka sekaligus mengeluarkan pedang baru miliknya. Melihat anak buahnya dibantai dengan sangat mudah, tuan muda pun kebingungan. Bagaimana mungkin Lin Yun bisa bertambah semakin kuat? 想跑没那么容易。这么热情，你们有这个本事吗？他居然又变强了！ Setelah membantai semua anak buahnya, Lin Yun pun meledek tuan muda dari keluarga Yun. Hal itu pun membuat tuan muda semakin marah hingga terjadilah pertarungan yang cukup dahsyat di antara mereka. 这妈的攻击带着一丝冷意，臭小子，给我上！百兽来朝，见他的滋味！ Tuan muda menggunakan teknik kuda naga darah. Awalnya Lin Yun kebingungan dengan teknik itu karena menurutnya teknik itu seperti dari keturunan klan naga kuno. Dan saat itu Lin Yun langsung menggunakan teknik tinju harimau naga miliknya. Benar saja, tinju harimau itu dapat menumbangkan teknik tuan muda tersebut. Setelah berhasil mengalahkannya, rupanya kuda itu langsung tunduk kepada Lin Yun karena menurutnya Lin Yun adalah orang yang lebih kuat. Alhasil kuda naga darah itu pun menjadi milik Lin Yun. Tuan muda yang melihat hal itu pun sangat sedih karena kudanya justru malah memihak Lin Yun. Lin Yun pun sangat berterima kasih dan segera pergi dari sana. 什么？血焰谷？那血焰谷可是让我大赚一笔。这。 Singkat cerita, pas malam hari setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, Lin Yun pun berhenti di sebuah tempat dan ia segera menyuruh kuda itu untuk beristirahat. Bahkan luka di kuda itu segera diobati oleh dirinya. Lin Yun pun berpikir jika dirinya tak boleh kalah saat di kompetisi nanti melawan Zhou Yun, karena jika dirinya kalah pasti hidupnya akan semakin menderita. Dan saat itu juga Lin Yun berjanji jika dirinya akan merubah takdir penderitaannya selama ini. Maka saat itu juga ia pun segera berlatih untuk meningkatkan kekuatan kultivasinya. 年终考核若是输给周云，我凌云的命我自己决定，一举突破五重，将纯阳功练到巅峰圆满。所以，我绝不能输。这养心丹果然神奇。 居然能够冲破5到5重的瓶颈！我成功了！这应该就是高等功法巅峰圆满后的异象吧？纯阳功巅峰圆满。
Yang mana saat itu Lin Yun berhasil menembus level kelima dalam satu gerakan saja. Dan bukan hanya itu saja, dirinya juga berhasil memurnikan kekuatan hingga ke tahap kesempurnaan. Lin Yun pun merasa takjub mengetahui pil pemelihara jantung yang ia telan begitu sangat hebat. Karena pil itu bisa mengatasi kemacetan seni bela diri tingkat 5. Dan pada akhirnya ia sampai di penyelesaian puncak kungfu yang murni. Setelah berhasil menaikkan kultivasi, Lin Yun pun terus berpikir untuk bisa mencapai ke tingkat ranah yang lebih tinggi lagi. Dan pas pagi harinya, Lin Yun pun baru tersadar jika dirinya telah berlatih sepanjang malam. Karena ia merasa terlambat, ia pun segera bergegas untuk pergi ke arena pertandingan. Di arena kompetisi sekte besar, terlihat para murid yang bertanya-tanya, kemanakah Lin Yun kali ini, mengapa dirinya belum juga datang. Mereka juga berpendapat jika Zhou Yun pasti akan membantai Lin Yun yang hanya seorang budak pedang. Terlihat juga beberapa tetua sekte yang sangat penasaran dengan pertarungan tersebut. Salah satu penatua yang merupakan ayah Zhou juga mengusulkan untuk segera mengumumkan jika pemenangnya adalah Zhou Yun. Tapi ketua sekte menyuruhnya jangan terburu-buru dan menunggunya sebentar lagi. Jika dalam waktu 10 menit Lin Yun belum datang, maka dirinya akan dinyatakan kalah. Zhou Yun pun sangat percaya diri jika dirinya pasti akan menang tanpa perlawanan sedikit pun. Tapi saat itu Lin Yun datang sambil mengendarai binatang spiritual hingga membuat semua orang terkejut. Dan saat itu juga kompetisi segera dimulai hingga terjadilah pertarungan yang cukup sengit di antara mereka. 走，你已经被雷光吸扯。猛虎下山。应承，我看你能撑到何时？雷光壁，得想办法挣脱。动起来！挣扎，我可没答应。 Di sana juga terlihat Lao Dong yang mendukung Lin Yun. Tapi Lin Yun menyadari jika energi internalnya tersedot oleh cahaya petir milik Zhou Yun. Dan saat itu ia merasa jika kekuatan teknik naga dan harimau tidak berguna sama sekali. Saat Lin Yun sudah terpojok dan nyaris kalah, ia pun teringat tentang janji-janjinya untuk membalas dendam kepada semua orang yang telah menindasnya. Dan saat itu juga Lin Yun langsung mengeluarkan teknik kungfu yang murni. Lao Dong juga menyadari jika Lin Yun berhasil menyelesaikan kungfu murni ke puncak kesempurnaan. Bahkan para tetua yang melihat hal itu pun dibuat terkejut oleh Lin Yun. Zhou Yun pun merasa kebingungan karena bagaimana mungkin seorang budak pedang bisa membuatnya terpojok. Dan saat Lin Yun menghunuskan pedang barunya, terjadilah pertarungan yang semakin dahsyat di antara mereka. 纯阳巅峰，我难道被这剑灵逼退了？哇，这剑匣的重量，发生了什么？出鞘，巨水成戏，奔雷怒吼，我看我，血全风，走。 Beberapa murid yang ada di sana pun berkata jika teknik pedang angin milik Lin Yun bisa mengalahkan teknik pedang petir milik Zhou Yun. Zhou Yun yang mengetahui hal itu pun sangat kesal karena menurutnya seorang budak pedang tetaplah menjadi budak pedang untuk selamanya. Dan saat itu juga Zhou Yun pun segera mengeluarkan teknik rahasia miliknya, yaitu sebuah teknik ular petir mengamuk. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya.
Pada episode berikutnya, kita akan diperlihatkan senior Joyun yang mengeluarkan teknik rahasia terhebat miliknya. Di sana juga terlihat Lin Yun yang terus-menerus berusaha menghindari serangan tersebut. Bahkan adu kekuatan pun tak bisa terhindarkan di antara mereka. Setelah itu terlihat juga Lin Yun yang memberikan sebuah pil kepada senior Sujiao. Tapi sayangnya pil itu justru malah dibuang oleh sang pujaan hati tersebut. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.